Selamat datang di Bagi Cerita Praktisi bersama Eko Sakapurnama, salah satu pengelola Direktorat Kerjasama Universitas Indonesia yang akan menceritakan bagaimana mereka melakukan inovasi dalam organisasinya. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kehadiran Mas Eko Sakapurnama, salah satu pejabat di Direktorat Kerjasama Universitas Indonesia. Saya sendiri adalah Haswin Hadi Sumarto, yang kebetulan sedang menjadi dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selamat datang Mas Eko, gimana kabarnya? Oke, baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya. Sore Mas Austin. Yes, ya, oke. Mari kita lanjutkan dengan acara hari ini. Kita langsung saja. Jadi akan membicarakan mengenai permasalahan tantangan dalam organisasi yang dikelola oleh Mas Eko ini dalam bidang kerjasama, serta kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan baru-baru ini. Sejak Mas Eko ini menjabat sejak tahun 2020 ya, kalau nggak salah ya, atau 2019 Mas Eko? Ya, betul. 2020. 2020. Dan ternyata dalam waktu 2 tahun ini telah berhasil melakukan berbagai inovasi, tidak terasa. Mari kita dengarkan bersama. Bagaimana pengalaman Mas Eko menjabat dan apa saja tantangannya? Silakan Mas Eko. Ya, baik. Terima kasih Pak Mas Aswin ya. Yes. Jadi saya saat ini sedang diberikan tugas tambahan di Direktorat Kerjasama UI. Jadi bagaimana kita mengelola kerjasama-kerjasama di level universitas, terutama untuk kerjasama dengan mitra pemerintahan dan juga mitra perguruan tinggi, baik di lokal maupun di level global, seperti itu. Jadi di level lokal dan level global. Menarik sekali nih. Jadi tantangan apa yang terbesar yang dihadapi Mas Eko ketika memimpin perusahaan, bukan perusahaan sih, organisasi ini ya. Organisasi ini pada masa pandemi dan seterusnya, mungkin bisa di-sharing apa saja. Ya, terkait dengan proses organisasi, memang kita harus melihat terlebih dahulu fundamental, yaitu mindset dari level atasan sampai level dengan yang ada staff dalam unit kerja tersebut. Apakah mereka sudah cukup siap untuk diajak berinovasi atau perlu semacam bimbingan, coaching, ataupun juga sharing-sharing terkait apa urgensi. Kenapa kita organisasi harus melakukan inovasi, melakukan terobosan-terobosan, tidak hanya bau ya, atau business as usual, seperti itu. Karena saya masuk di tahun 2020, which is waktu itu saat COVID, dan itu mengakselerasi dari proses bisnis, dari proses bagaimana kita berinteraksi, dan juga pada saat itu kita tetap dituntut untuk berkinerja tidak berubah dari era sebelum pandemi, seperti itu. Maka mau nggak mau, suka tidak suka, bagaimana kita harus mengubah pola kerja, mengubah cara kerja, agar meskipun di era pandemi itu sendiri, kinerja-kinerja tersebut tetap tercapai. Seperti itu mungkin Pak Aswi. Ya, jadi pada waktu tantangannya adalah mencapai kinerja. Ya, itu faktor-faktor apa yang menentukan agar kinerja tersebut tercapai? Itu mungkin bisa dijelaskan. Ya, memang kita mencoba untuk melakukan mapping terlebih dahulu, mapping kondisi existing. Bagaimana dengan kapasitas SDM yang dimiliki, bagaimana dengan proses atau proses bisnis ya, atau SOP yang ada, yang berlaku saat itu, dan kita coba lihat mana hal yang bisa diperbaiki untuk bisa mencapai kerja yang lebih streamline ya, faster, better, smarter, dan pasti cheaper, seperti itu. Itu kan fungsi urgensi dari inovasi minimal 4 itulah bisa tercapai, seperti itu. Oke.
Nah, jadi dalam rangka mencapai tadi ya, faster, cheaper, better ya. Itu kemudian bagaimana Mas Ekos ini mengumpulkan tim Smarter yang satu beragam? lagi. Ya, apa lagi? Ya, satu lagi. Tadi satu lagi smarter. Oh, smarter, Faster, better. better, cheaper, smarter. Ya. Oke, faster, Nah, better, keep, cheaper, smarter. Bisa? Oke, ulang lagi. Faster, better, kemudian apa lagi? Satu, dua lagi? cheaper, Cheaper. bagaimana proses lebih murah, Murah, dan betul. smarter, Dan lebih smarter. smart lah. Bekerja lebih smart. Oke. Lebih smart ya. Nah, menarik sekali dengan Ya. 4 faktor tersebut. Bagaimana Mas Ekos mengelola tim yang beragam dalam organisasi. Jadi, kalau yang di cara lama kita tahu bahwa mereka fokus pada judul jabatan, jalur pelaporan seperti yang dikatakan tadi SOP, dan deskripsi pekerjaan yang pasti tidak lincah dan cepat ya, jadi belum smarter tadi dalam beradaptasi. Bagaimana Anda punya cara untuk mengatasi hal tersebut? Apa yang Anda lakukan pertama kali? Itu mungkin langkah-langkahnya akan menarik sekali untuk diketahui. Oke. Ada 3 hal yang waktu itu saya lakukan. Yang pertama adalah kita mencoba untuk berdialog secara one on one, apa sebenarnya yang dikerjakan oleh staff. Satu. Yang kedua juga kita mencoba untuk memberikan pengertian bahwa tugas fungsi Direktorat Kerjasama itu sudah berbeda dari sebelumnya, sehingga ya diperlukan personil-personil yang memang bisa lintas bidang ya, lintas pekerjaan, tidak hanya silo, istilahnya begini. Di setiap subdirektorat itu dia harus saling membackup, karena sejatinya adalah setiap kerjasama dengan pihak mitra agak sulit untuk ini hanya kerjasama bisnis, ini hanya kerjasama dengan pemerintah, karena balik lagi dengan konsep triple helix, pentahelix dan sebagainya semua menjadi suatu kesatuan seperti itu. Nah, makanya itu diberikan pemahaman kita harus saling mendukung dan jangan terfokus kepada fungsi yang sesuai dengan di subdirektoratnya seperti itu. Jadi yang pertama tadi melakukan dialog, yang kedua memberikan pemahaman, yang ketiga diberikan juga mengenai ketika si karyawan itu bisa melakukan pekerjaan dengan berbagai hal, maka itu akan menjadi benefit buat dia sendiri. Dia akan menjadi lebih memiliki kemampuan untuk menyelesaikan berbagai masalah, memiliki kemampuan untuk connecting with the people ya, connecting dengan berbagai mitra, tidak hanya specialize dengan kampus-kampus, tidak hanya specialize dengan kementerian atau pemerintah daerah, tapi juga yang karakteristiknya misalnya dengan sektor privat, BUMN, perusahaan dan sebagainya. Nah, dari situ pada akhirnya kita bisa lebih memobilisasi ya staff untuk bisa lebih agile, tidak hanya terfokus kepada tugas dan pokok dia gitu, yang akan menyebabkan silo mentality, lo gue sebodoh amat gitu kan. Jadi itu mungkin awal yang dilakukan di Direktorat Kerjasama. Oke, jadi jelas sekali bahwa di sini terjadi shifting ya antara struktur perusahaan yang kaku tersebut bermuara pada arahan pimpinan sampai sekarang bergeser menjadi bermuara pada arah pekerjaan yang diterima dan harus diselesaikan. Nah, tantangan apa yang pada waktu dari kiri ke kanan ini istilahnya yang paling besar sehingga teman-teman di praktisi juga bisa memperhatikan yang membuat semuanya ini menjadi lambat bergerak? Kira-kira apa Mas Ekos? Silakan. Ya, pertama memang tantangannya adalah change mindset terlebih dahulu. Pola pikir, mindset dalam bekerja,
yang ini yang harus diubah terlebih dahulu seperti itu. Ketika kita saya seringkali mencoba untuk menyentuh aspek spiritual. Jadi ditanya hal yang paling simpel, kalian bekerja untuk apa sih, gitu kan? Apakah hanya menunaikan tugas sebagai kepala keluarga atau ingin bermakna? Nah, jadi pertanyaan trigger tersebut coba disampaikan dan akhirnya ya banyak yang menyampaikan, ya Pak, saya ingin bermakna, gitu kan? Saya ingin memberikan yang lebih untuk alma mater. Nah, kalau seperti itu, ya udah, ayo kita bareng-bareng. Yang kedua, mungkin memposisikan kita bukan sebagai atasan. Jadi kita sama-sama sebagai insan yang pembelajar, sama-sama mendukung, sehingga mereka juga, oh ya, oke, kita ternyata satu level nih, ternyata tidak ada boundaries, karena antitesis dari inovasi itu adalah boundaryless. Jadi once terjadi suatu hierarki, once terjadi suatu boundaries, inovasi itu nggak akan muncul dalam organisasi. Karena staff akan takut, gue takut nih sama atasan, gitu kan. Jadi ketika kita ingin mengubah mindset sesuatu karyawan untuk lebih inovatif, ya cairkan dalam ruang-ruang yang lebih informal. Nah, makanya seringkali kan, ayo ngopi-ngopi gitu kan, kita ngopi-ngopi gitu, untuk mendiskusikan suatu permasalahan, untuk mencoba mencari, menggali ideasi apa yang harus dilakukan ketika proses-proses yang sudah ada itu banyak dikeluhkan gitu kan. Contoh waktu itu kan sebelumnya Direktorat Kerja Satu itu menjadi unit yang dianggap prosesnya lama seperti itu, baik di fakultas maupun di unit-unit kerja di PAU lagi. Menarik sekali. Jadi memang benar-benar satu keunikan sendiri dan mungkin hanya ada di Indonesia ya, bahwa pendekatan budaya, nilai-nilai penting spiritual itu yang menjadi awal untuk menanyakan kepada teman-teman staf mereka bekerja untuk apa gitu. Kalau di negara lain kan mungkin agak berbeda ya. Jadi ini memang kayaknya khusus Indonesia khasnya ya. Jadinya kita akan lihat nanti penelitian lebih lanjut mengenai hal ini. Dan yang kedua adalah bawahan dan atasan itu mulai dihilangkan, padahal dulu Indonesia terkenal sekali dengan hierarki struktural, kebangsawanan dan kerajaan, itu juga sepertinya sudah mulai dihilangkan dan dibikin borderless. Dan juga ada budaya baru saya perhatikan ini, kata ngopi-ngopi ini ya. Jadi kalau ngopi-ngopi ini kira-kira efektifnya sebulan tuh berapa kali atau berapa persen dari waktu Mas Ekos sebagai pemimpin di organisasi tersebut ya, istilahnya mengembangkan itu kan juga tentu saja kegiatan-kegiatan rutin lain yang berat. Ya, silakan Mas Ekos. Ya, betul. Jadi memang kalau misalnya kita melihat lokasi kerja bukan lokasi kerja, sarana dan prasarana kerja ya. Contoh di Google atau misalnya di Facebook, di mana tidak ada lagi staff tetap, tidak ada lagi kubikel, yang ada adalah co-working space. Dan makanan atau minuman dan sebagainya itu menjadi suatu suatu aspek yang mendukung orang untuk saling dialog dan sebagainya. Nah, jadi di DKS sendiri kita mencoba untuk memberikan kayak semacam menyediakan kopi, menyediakan cemilan lah di ruang rapat, di tempat-tempat yang kira-kira ketika kita ingin mencoba untuk membahas suatu permasalahan atau suatu kendala dalam pekerjaan, itu bisa lebih, tidak perlu lagi ada surat menyurat untuk rapat mingguan atau misalnya kepala dinas yang menyampaikan perlu rapat koordinasi dan sebagainya. Jadi kapanpun
dimanapun kita bisa mencoba untuk membahas apabila ada kendala seperti itu. Nah, kebiasaan lain mungkin yang perlu didorong adalah kita harus memberikan pemahaman bahwa rapat itu bukan bekerja. Sehingga ketika kita mencoba untuk melakukan rapat, yaitu adalah ya koordinasi gitu. Jadi pada intinya adalah setelah rapat yang paling kritikal adalah apakah dari hasil rapat tersebut eksekusinya seperti apa. Nah, Betul, betul. Ya. ada organisasi-organisasi yang rapat sampai 2 jam, 3 jam gitu ya. Setelah rapat jadinya udah fatigue duluan, energi udah habis gitu kan. Oke, betul. Nah, sehingga justru ya udah eksekusinya akan lambat dan pada akhirnya kita tidak fokus lagi terhadap permasalahan yang harus diselesaikan saat itu juga. Tapi ya hanya mendelay permasalahan yang ada. Seperti itu mungkin. Ya, menarik sekali. Jadi bahwa rapat bukan bekerja ini juga suatu konsep yang menarik ya, bahwa jadi tidak perlu lagi setelah lama. Dan kemudian pada waktu rapat tersebut, apakah Anda menerapkan kolaborasi virtual? Bagaimana itu manfaatnya dan apakah ada modifikasi yang dilakukan dalam kegiatan di kantor sekarang ini yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasinya. Jadi spesifik dalam kerjasama dan kemudian bagaimana membuat diskusi itu menjadi lebih efektif. Gitu. Karena kadang-kadang kan kalau kita lihat semua pada malas-malasan mungkin awalnya gitu. Nah ini bagaimana cara mengatasinya ini Mas Ekos? Mungkin menarik sekali nih. Ya, dalam membangun inovasi dalam organisasi tadi, selain kita mencoba pendekatan mindset ya, pendekatan kultural, tapi juga leadership juga sangat berpengaruh. Nah, sebagai pimpinan mungkin kita harus bisa juga membaca situasi dan peka atau aware terhadap kondisi yang ada. Jadi kalau misalnya ada 4 gaya kepemimpinan ya, apakah itu coaching, directing, delegating, dan satu lagi saya lupa ya. Leading, bukan? Ya, POSL. Ya. Telling. Oke, telling. Menarik. Jadi diulang lagi tadi kira-kira apa aja, Mas Ekos? Jadi ada 4 gaya kepemimpinan yang juga mempengaruhi inovasi tadi. Ada telling, memberikan arahan secara detail, ya. Lalu directing, ya memberikan instruksi, ya. Lalu delegating, jadi memberikan delegasi ini pada ketika staf kita sudah dapat melakukan, dan juga terakhir adalah coaching. Jadi staf kita harus diberikan coaching ya untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, jadi memang gaya kepemimpinan situasional ini menjadi hal yang penting, di mana kita harus bisa membaca situasi, bagaimana readiness, bagaimana kesiapan staf kita untuk menyelesaikan hal tersebut. Ketika staf kita tidak mampu dan tidak mau, berarti yang harus dilakukan adalah pengawasan melekat, ya. Setelah rapat di WA gitu kan, sudah dikerjakan atau belum? Ada sesuatu apa? Jadi kita mencoba bukan hanya mencoba menyampaikan ada yang perlu dibantu atau tidak, tapi langsung mengarahkan, bikin A, bikin B, bikin C dan sebagainya. Directing jadinya ya. Melekat. Itu directing, betul. Nah, beda lagi ketika ya dalam suatu hasil rapat staf kita sudah paham, tinggal diberikan delegasi aja. Oke, tolong diselesaikan. Ya, seperti itu. Paling nanti tinggal minta bagaimana hasilnya. Jadi
gaya kepemimpinan situational leadership ini memang menjadi hal yang penting untuk mendukung, karena tadi bisa jadi kesiapan staf kita juga belum paham terhadap semua permasalahan-permasalahan yang muncul dalam organisasi. Itu mungkin Mas Alvin. Ya, terima kasih. Jadi memang menarik sekali nih ya dari TDDC. Saya jadi belajar baru juga nih TDDC nih. Jadi kepemimpinan situasional itu dia akan melihat telling, directing, jadi kemudian delegating dan coaching. Dari 4 aspek tersebut ya di Indonesia selama pengalaman Mas Eko ini, mana yang paling penting untuk diperhatikan oleh pemimpin? Apakah hanya telling aja, atau mungkin lebih penting directing atau coaching itu mungkin bisa disampaikan di sini berdasarkan pengalaman. Jadi kalau disuruh milih nih di antara 4 tersebut, satu yang paling penting. Nah, ini yang kira-kira yang mana nih? Agak berat pertanyaannya. Agak berat. Iya, jadi ini pengalaman mungkin dulu waktu saya kerja di majalah Tempo. Itu cukup lama ya, sebelum di karakteristik waktu saya bekerja di Tempo. Pemahaman saya, pengamatan saya gitu. Cara kerja reporter, cara kerja wartawan, itu mereka diberikan full otorisasi oleh pemimpin redaksi. Berarti si pemimpin redaksi adalah melakukan delegasi. Jadi dia tidak mengecek dia udah ada di kantor atau belum. Dia ngerjain apa saja. Yang ditanyakan adalah, oke, artikel Anda sudah selesai atau belum? Bagaimana liputannya? Gitu. Jadi selama jangka waktu tertentu, yang penting liputannya masuk ke meja kameratnya, dibaca, oke, tidak masalah. Meskipun dia sama sekali tidak masuk ke kantor. Itu delegatif. Nah, ada beda lagi ketika kita mencoba untuk meminta karyawan mengerjakan suatu webinar lah, let's say. Dia bingung kan, gua harus ngapain, karena ini menentukan sesuatu hal yang baru, harus berkoordinasi dengan siapa, dan sebagainya. Nah, itu kita berikan arahan-arahan secara detail. Kamu harus begini, kamu coba kontak bagian perlengkapan, kamu coba kontak bagian sarana prasarana, apakah bisa difasilitasi, dan lain sebagainya. Kontak narasumber, dan sebagainya, itu jadi hal-hal tersebut, ya kita tidak bisa melepaskan, oke, tolong bikin webinar, pokoknya beresin. Karena bisa jadi tadi dia tidak punya kapasitas, dia tidak punya kapabilitas, atau dia tidak punya informasi untuk kontak narasumber, untuk kontak moderator misalnya. Jadi ya gaya tersebut harus dibedakan, yang tadi yang saya ilustrasikan di awal, ya, delegasi dan yang directing tadi. Kalau misalnya balik lagi ke pertanyaan, mana yang paling sering dan sebagainya, sebenarnya tergantung follower readiness, kesiapan bawahan. Balik lagi itu pasti. Terima kasih. Jadi ada variabel independen lain yang penting sekali untuk kita menentukan apakah telling, directing, delegating, dan coaching ini. Yang penting adalah variabel kesiapan dari anggota organisasi untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, selanjutnya nih, Mas Eko, dalam pemimpinan Mas Eko dengan teman-teman kolega, ini juga saya dengar telah mengembangkan salah satu sistem administrasi kerjasama digital, dan juga membuat inovasi berdasarkan kerjasama yang terjadi selama ini dikategorisasikan dalam karakter tertentu. Mungkin bisa dijelaskan nih, Mas Eko, nih bagaimana? Terima kasih. Ya. Jadi setelah kita menjabat, ya, lalu melakukan analisis, pengamatan, gitu kan, evaluasi ya. Ternyata beberapa proses-proses pemrosesan dokumen kerjasama itu ada sesuatu hal yang berulang. Ya. Contoh misalnya pengurusan dokumen kerjasama untuk tugas belajar.
pengurusan dokumen kerjasama untuk sewa menyewa tenan atau kantin, atau menyusun NKB. Nah, hal-hal ini yang mungkin setelah coba dilakukan analisis ya, ternyata dari aspek resiko juga itu dispute-nya atau kejadian terjadinya dispute tadi ya dengan pihak mitra itu ternyata zero cases. Apa artinya? Kemudian kita di DKS berusaha untuk merumuskan pedoman kerjasama berbasis risiko. Ada yang risiko rendah, ada yang risiko menengah, dan risiko tinggi. Sehingga di sini alur atau flow kerja yang sebelumnya terjadi itu hampir semua unit kerja itu harus memproses. Ada pemotongan. Karena pada prinsipnya adalah semakin banyak birokrasi, semakin banyak otak gitu, semakin banyak unit kerja yang harus dilakukan, maka terjadi ya proses birokratisasi itu sendiri yang menyebabkan suatu pengurusan dokumen menjadi lama. Nah, di awal kan tadi saya menyampaikan inovasi itu perlu dilakukan untuk bisa faster, lebih cepat, cheaper, lebih murah. Lebih murah kan bisa dalam konteks segi waktu ya, betul. Ya, faster, better, lebih baik. Pemrosesannya lebih baik. Terakhir smarter. Dengan yang terakhir ini selain kita menyusun pedoman kerjasama berbasis resiko, juga kita menyusun sistem informasi kerjasama seperti itu. Nah, dengan kita mencoba untuk mengurangi hard copy ya, menjadi lebih cepat. Tidak perlu lagi orang-orang mengirimkan surat secara berjenjang ke pihak rektor, dispo, dan itu juga akan mengurangi waktu atau mengurangi proses kerja yang ada. Kita dilakukan secara digital. Mungkin itu sih Pak Aswin. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Eko Sakapurnama. Jadi Dr. Eko Sakapurnama adalah salah satu pimpinan pengelola Direktorat Kerjasama. Itu telah berbagi hasil kepada kita. Yang perlu diingat adalah pertama, bahwa dalam inovasi itu harus bisa memberikan kriteria faster, lebih cepat, cheaper, lebih murah, better, lebih baik, dan smarter, lebih pintar. Dan dalam proses itu menyampaikan kepada anak buahnya digunakan juga istilahnya digunakan juga kepemimpinan situasional, di mana di sini saya jadi mendapatkan pendapat singkatan baru TDDC adalah telling, menyatakan dulu kepada staff atau anggota, kemudian directing, kemudian delegating, dan coaching. Nah, mana yang lebih penting tergantung dari variabel kesiapan para anggotanya. Demikian kepada Pak Eko Sakapurnama kami ucapkan selamat. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih, sama-sama, sukses terus, makasih. Sama-sama, sampai jumpa lagi kita. Mari ke saringan sampai ini. Ketemu lagi. Iya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.